Halo para siswa sekalian, bertemu lagi di topik fluida statis. Hari ini kita akan mempelajari subtopik yang terakhir, yaitu dari hukum Archimedes. Ya, pasti sudah pada tahu ya tentang hukum Archimedes, tapi nggak apa-apa, kita belajar lagi tentang hukum Archimedes ini, aplikasinya, dan bagaimana penurunan rumusnya di hukum Archimedes ini. Sudah siap? Ayo kita lanjut. Baik para siswa sekalian, seperti gambar yang terlihat di monitor kalian, ini adalah sebuah benda yang dimasukkan ke sebuah bejana yang berisi fluida. Ya, bendanya bentuknya menyerupai balok ya, dalam kondisi ini melayang, ya, melayang di dalam fluida. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa tekanan hidrostatis itu ditentukan oleh apa, coba masih ingat nggak? Rumusnya apa, masih ingat nggak? P sama dengan Rho kali G kali H. Itu ya, kurang lebih ya. Nah, ini bendanya misalnya bagian atasnya itu kedalamannya berada pada kedalaman H1 dari permukaan fluida. Sedangkan bagian alasnya atau bagian bawahnya berada pada kedalaman H2 dari permukaan fluida. Maka pada bagian atas itu akan ada tekanan hidrostatis yang besarnya Rho kali G kali H1. Sedangkan pada bagian bawahnya itu ada tekanan hidrostatis yang besarnya Rho kali G kali H2. Seperti ini ya. P1 itu Rho kali G kali H1, P2 Rho kali G kali H2. Kira-kira menurut kalian P1 sama P2 besar mana ya? Lihat aja ininya, H-nya. H1 sama H2 besar mana? Besar H2 ya. Nah, kalau besar H2 berarti P2 itu lebih besar dari P1. Nah, kalau kita hitung selisihnya atau deltanya, maka delta P sama dengan P2 kurang P1. Kalau kita masukkan P2-nya ini, P1-nya ini, maka dapatnya ini ya. Atau H2 kurang H1 itu delta H. Nah, rumus P itu sebenarnya apa? Tekanan itu F dibagi A. Kalau A-nya kita pindahin ke sana, ini jadi gini kan, Rho kali G kali delta H kali A. Nah, delta H kali A atau tinggi kali luas, luas kali tinggi apa? Volume. Maka nanti kita dapat F sama dengan Rho kali G kali V. Nah, ini nih. Ini yang kalian kenal sebagai rumus gaya tekan ke atas atau gaya Archimedes. Rho kali G kali V. Rho-nya Rho siapa? Massa cair. V-nya V-nya adalah volume benda yang tercelup di dalam fluida. Oke. Jadi gaya Archimedes itu adalah Rho kali G kali V. Rho kali V itu M ya. Betul nggak? Rho kali V adalah M. Nah, M ini itu adalah massa dari fluida yang dipindahkan oleh benda. Karena ini Rho-nya Rho fluida, V-nya adalah volume benda ini ya. Nah, MV itu adalah massa fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Oke, lanjut ya. Jadi, bila sebagian atau seluruh benda dicelupkan ke dalam suatu fluida, maka benda tersebut akan mendapat gaya tekan ke atas atau FA yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan atau tumpah ya oleh benda tersebut. Nanti kita lihat di contoh soalnya ya, atau animasinya lebih kelihatan jelas. Oke, kita lihat ya. Ya, saya punya sebuah
benda, ya, balok, masanya 5 kg. Kemudian saya timbang, ternyata berat balok itu 49 Newton. Kemudian ada sebuah bejana kaca, isinya air 100 liter. Nah, balok tersebut yang tadi sudah ditimbang 49 Newton, saya masukkan ke dalam bejana kaca tersebut. Tuh, tenggelam ya. Nah, ternyata menunjukkan bejananya sekarang airnya di angka 102,5 liter. Jadi naik berapa? 2,5 liter. Berarti volume bendanya 2,5 liter ya. Nah, kalau saya timbang si benda tersebut, ternyata sekarang beratnya jadi 24,5 Newton. Tadi kan 49 Newton. Sekarang beratnya tinggal di dalam fluida tinggal 24,5 Newton. Ayo, gimana kalian menjelaskan kondisi ini? Kenapa sebuah benda yang beratnya 49 Newton ketika ditimbang di udara, sekarang beratnya tinggal 24,5 Newton ketika ditimbang di dalam fluida? Fluidanya kebetulan air ya. Fluidanya air ya. Yuk kita lihat pelan-pelan. Pelan-pelan aja ya. Ayo. Berat benda di udara adalah M kali G, betul ya? Massa kali gravitasi. Masanya tadi berapa? Masanya tadi 5 ya. Berat fluida yang dipindahkan itu adalah Rho kali G kali V ya. Tadi ada di sebelumnya ya, Rho kali G kali V. Rho-nya Rho siapa? Rho fluida. Berat benda di dalam cair itu adalah berat benda di udara dikurangi berat fluida yang dipindahkan. Ya. Oke, kita lihat ya. Massa bendanya tadi berapa? 5 kilo. Gravitasi 9,8. Jadi berat benda di udara itu 49 Newton. Sampai sini ngerti ya? Oke. Berat fluida yang dipindahkan, Rho kali G kali V. Rho-nya berapa tadi? Rho fluidanya 1000 ya, kalau air itu 1000. Gravitasi 9,8. Volumenya tadi kan 100. Kemudian naik jadi 102,5 liter. Kalau kita jadikan meter kubik, 2,5 kali 10 pangkat 3 volume yang dipindahkannya. Ya. Jadi 24,5 Newton. Ini berat fluida yang dipindahkan. Nah, berat benda di dalam air, tadi yang beratnya di sini itu, kenapa jadi 24,5? Karena ini loh. Asalnya di udaranya 49, kemudian gaya tekan ke atas itu sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan, jadi mendapat gaya tekan ke atas sebesar 24,5. Ya, mendapat gaya tekan ke atas sebesar 24,5. Jadi, berat benda tersebut sekarang di dalam air tinggal 49 dikurangi 24,5, yaitu sisanya tinggal 24,5. Ya, kesimpulannya adalah berat fluida yang dipindahkan itu sebanding dengan gaya tekan ke atas. Ya. Nah, berat benda di dalam cair itu adalah berat benda di udara dikurangi gaya tekan ke atas. Gaya tekan ke atasnya sama dengan yang ini. Ya. Itulah mengapa sebabnya ketika benda tersebut ditimbang di dalam air, jadi seakan-akan berkurang karena dia mendapat gaya tekan ke atas. Oke, sekarang kita lihat kondisi-kondisi benda di dalam sebuah fluida. Oke, ini cairnya air ya, Rho-nya 1 kg per liter. Benda yang dimasukkannya kayu, masanya 2,
volume kayunya 5 liter, sehingga massa jenis kayunya 0,4 kg per liter. Apa yang terjadi? Massa jenis kayu 0,4, massa jenis air 1. Apa yang terjadi? Amati ya sama kalian. Sekarang saya tambah massanya jadi 5, volumenya 5. Jadi massa jenisnya sekarang 1 ya. Massa jenis bendanya 1, massa jenis cairnya 1. Saya tambah lagi, massanya 7, volumenya 5, sehingga massa jenisnya 1,4. Apa yang terjadi? Nah, kalau kalian mengamati dengan jelas, untuk benda yang terapung, itu terjadi kalau massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Untuk benda yang melayang, itu terjadi jika massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Untuk benda yang tenggelam, itu terjadi kalau massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Ya. Coba kalian nanti video ini boleh diputar balik ke belakang, jadi dilihat, di review, diulang-ulang ya, supaya kalian tambah lama tambah ngerti. Ya, inilah kondisi-kondisi benda di dalam fluida. Ada tenggelam, ada melayang, ada terapung. Ya, syaratnya adalah yang ini tadi ya. Baik. Sekarang aplikasi-aplikasi dari hukum Archimedes. Aplikasi yang paling sederhana itu ini loh, kapal selam ya. Nah, ini gimana nih? Di dalam kapal selam itu ada sebuah rongga. Ya, rongga ini bisa diisi udara, bisa diisi air. Ya, jadi kapal selam itu bisa tenggelam, bisa terapung. Kita lihat ya animasinya. Nah, ini rongganya. Kalau mau dia ke bawah kapal selamnya, apa yang dilakukan? Rongganya diisi air. Airnya makin banyak, makin tenggelam. Ini kalau mau ke atas, rongganya airnya dikeluarkan, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan percobaan tadi yang sebelumnya ya. Kemudian aplikasi dari Archimedes yang berikutnya adalah, nah ini di rumah kalian biasanya ada nih, di tempat penampungan air misalnya ya, itu ada pelampung untuk keran otomatis ya. Pelampung air untuk keran otomatis adanya di penampungan air atau di toren-toren penampungan air. Nah, caranya gimana? Kalian coba lihat di internet, bisa browsing-browsing ya, bisa literasi. Nah, caranya bagaimana ya? Cara kerja mesin ini. Ini banyak sekali, tinggal dilihat aja ya. Baik, para siswa sekalian, kita akan coba satu latihan tentang hukum Archimedes. Satu contoh soal. Sebuah benda terapung di atas permukaan air yang berlapiskan minyak. 30% volume benda berada di dalam air. 50% berada di dalam minyak. Sisanya di atas permukaan minyak. Jika massa jenis minyak 0,8, tentukan massa jenis benda tersebut. Massa jenis air 1 ya, biasanya 1 gram per cm kubik. Nah, gimana menyelesaikan soal ini? Nah, kita lihat dulu gaya-gaya yang adanya ya. Gaya-gaya yang muncul di benda tersebut. Yang pertama adalah gaya tekan ke atas oleh fluida air. Yang kedua, gaya tekan ke atas oleh minyak. Yang ketiga adalah gaya berat dari benda tersebut. Nah, benda tersebut dalam keadaan setimbang ya. Berarti gaya ke atas sama gaya ke bawah harus sama. Artinya,
gaya tekan ke atas oleh air ditambah gaya tekan ke atas oleh minyak itu harus seimbang dengan gaya berat benda. Gaya tekan ke atas rumusnya Rho kali G kali V. Kita masukkan Rho kali G kali V tambah Rho kali G kali V sama dengan M kali G. Rho air berapa? Masukin Rho air 1. Volume benda yang ada di dalam air. Volume benda yang ada dalam air itu berapa? 30% ya, atau 0,3 dari volume benda. Ini gravitasi saya coret dulu semua ya. Coret. Rho minyak berapa? 0,8. Volume benda yang ada di dalam minyak 50% ya. 50% 0,5 berarti. 0,5 kali volume benda total. Massa benda saya bisa ganti jadi Rho kali V. Ini volume benda total ya. Ini Rho benda. Ini V benda. Saya coret. Jadi hasilnya adalah 1 kali 0,3, 0,8 kali 0,5, 0,4 sama dengan Rho benda. Berarti Rho bendanya adalah 0,7 gram per cm kubik. Seperti itu ya. Jadi para siswa sekalian, rumus Archimedes-nya itu Rho kali G kali V. Oke. Jadi sampai sini kalian telah belajar hukum Archimedes, belajar tentang aplikasinya, belajar tentang kondisi-kondisi sebuah benda ketika berada dalam fluida, ya. Jadi kalian sudah mempelajari secara lengkap. Nanti kalian tinggal ulang-ulang lagi, pelajari ulang-ulang. Kalau kurang mengerti tanyakan ke guru kalian, ya. Baik para siswa sekalian, bab fluida statis kita tutup. Semuanya sudah kita pelajari. Saya harap dapat menjelaskan kepada kalian tentang bab fluida statis ini. Video ini bisa menjelaskan dengan jelas kepada kalian tentang bab fluida statis. Demikian para siswa sekalian, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di topik-topik selanjutnya.